Sekiranya ada hal-hal yang perlu Tuhan bereskan, perlu Tuhan sucikan, perlu Tuhan bersihkan, perlu Tuhan bentuk, biarlah Engkau membentuk kami melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh sidang jemaat yang mengikuti, dan siapapun yang mengikuti live streaming ini, biarlah Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hidup di dalam dosa dipertobatkan, yang ragu-ragu dimantapkan hatinya untuk terus berharap dan percaya kepadamu. Kami serahkan waktu sepenuhnya dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga sampai saat ini kita boleh berbakti kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sukacita yang melimpah telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Menguatkan kita, menguatkan tubuh kita dan tulang-tulang kita untuk kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Dengan penuh sukacita kita akan katakan, terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi.
nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita. Kami mau fokus memuji-Mu. Kami tahu Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan kami akan selalu aman bersama-Mu dalam naungan-Mu Tuhan dan dalam anugerah-Mu. Mari katakan dengan segenap hati. Dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan roh-Mu, selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan
Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita. Dengan segala ucapan syukur kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Martinus. Dan kita akan siapkan bahwa dengan sayap Tuhan, kita akan boleh terbang tinggi dengan segala kekuatan. Dia yang menguatkan kita di dalam segala pergumulan kita, sebab Dia pengharapan kita. Mari katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari katakan dengan iman kita, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan sekali lagi, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Tengah badai hidup, kami tidak akan menyerah. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan
Terpujilah Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah satu-satunya yang kami sembah, kami muliakan. Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan telah bangkit untuk memberikan jaminan kekekalan bagi kami. Dan hanya Engkau satu-satunya harapan dalam hidup ini. Ketika dunia berubah, ketika dalam segala hal semuanya berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ketika dunia tidak ada kepastian, Engkau memberikan jawaban bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang pasti, yang tidak pernah ingkar janji. Ketika manusia tidak dapat memberikan jalan keluar bagi kami, Engkau berkata kepada kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami agar kami boleh mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara yang di rumah. Kita kembali lagi nih ya, sampai akhir Mei ini. Semoga nanti di awal Juni kita udah bertemu kembali dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya,
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini adalah keistimewaan orang percaya. Ya. Nah, jadi orang percaya memiliki keistimewaan daripada orang-orang yang tidak percaya. Inilah keuntungan kita. Ya. Nah, saya tidak lagi menjelaskan mengenai latar belakang karena sudah 2 minggu berturut-turut. Ya, sudah 2 minggu berturut-turut ini Pak Pendeta Emmanuel sudah menjelaskan latar belakang surat Roma ini. Ya, yaitu mengenai doktrin. Ya, sudah dijelaskan. Nah, hari ini saudara, saya tidak perlu lagi menjelaskan itu. Ya. Apa sih keistimewaan orang percaya? Ya. Kalau kita saudara, kita sudah percaya dan kemudian kita diberikan mandat agar kita juga boleh mengabarkan Injil kepada orang lain, agar mereka percaya juga kepada Kristus. Lalu pertanyaannya, apa istimewanya orang percaya? Apa istimewanya orang menerima Yesus? Mari kita melihat saudara, ini menarik dalam kitab Roma, dimulai dengan ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Keistimewaan orang percaya yang pertama, Bapak Saudara, saya berikan adalah ada ketenangan seutuhnya. Ya. Ada ketenangan seutuhnya dalam hidup ini. Ya. Kenapa Paulus berkata demikianlah? Karena kalau kita melihat saudara, kalau kita melihat pasal pertama Roma, itu berbicara tentang Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Masuk kepada Roma pasal 3 dijelaskan bagaimana bahwa semua umat manusia berdosa. Roma 6 berkata bahwa hukuman dosa adalah maut. Semua orang akan mengalami maut. Tetapi ada kasih karunia di dalam Yesus. Dengan cara apa? Bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dalam dosa. Ketika apa? Bukan ketika manusia itu sedang berbuat baik. Bukan ketika manusia itu sedang menyembah Tuhan. Bukan ketika sedang manusia itu melakukan hukum Taurat. Tetapi dikatakan bahwa Allah mati bagi kita di dalam Yesus ketika kita sedang berdosa. Nah, ketika orang menerima Yesus, maka dikatakan bahwa demikianlah sekarang bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka. Ada suatu harapan, ada suatu ketenangan yang diberikan kepada kita bahwa barang siapapun yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman bagi mereka. Mungkin saudara berkata, oh pendeta, tapi saya setelah menerima Kristus, bukannya saya hidup tenang, malah penderitaan semakin berat, sakit penyakit semakin banyak, pergumulan semakin menumpuk. Tidak ada bedanya. Ada 2 hal. Pertama, ketika engkau percaya Yesus, apakah ekspektasi kamu bahwa ketika saya percaya Yesus, maka semuanya akan berjalan dengan baik? Apa ketika kita percaya Yesus, kita memiliki suatu keinginan bahwa semuanya saya tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami pergumulan? Atau ketika kita percaya Yesus, karena kita kagum akan apa yang sudah diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mati bagi kita. Ada 2 hal yang berbeda. Kita mau mengikut Yesus karena kita mau supaya kita bebas dari penderitaan. Kita mau ikut Yesus karena kita takut neraka. Atau kita mau percaya Yesus karena kita kagum akan kebaikan kasih karunia-Nya yang tidak kita dapat dari agama lain.
yang tidak kita dapat dari nabi lain, yang kita tidak dapat dari rasul-rasul lain. Hanya satu-satunya Yesus yang mati bagi orang berdosa, tidak ada yang lain. Dan dia memberikan jaminan kepada kita bahwa siapapun yang di dalam Kristus, yang sudah percaya, sudah dimenangkan, tidak ada penghukuman bagi mereka. Ini ketenangan yang diberikan untuk kepada kita. Dan diakhiri, Bapak Saudara, perhatikan. Pasal 8 ayat terakhir. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh menjalani hidup ini dalam dunia dengan penderitaan. Kita boleh menjalani hidup ini dalam dunia ini dengan penuh tekanan, dengan penuh pergumulan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan telah memberikan jaminan ketenangan seutuhnya bagi kita. Kita tidak perlu takut lagi, nanti kalau saya mati, hukuman apa, seperti apa yang saya alami. Orang di luar sana boleh banyak memiliki harta, Bapak Saudara, boleh memiliki rumah yang mewah, tetapi tidak memiliki ketenangan seutuhnya dalam hidup ini. Bahwa setelah mati, saya mau kemana? Setelah mati, saya mendapat hukuman seperti apa? Tetapi Yesus memberikan jaminan bagi kita bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Dan kemudian penderitaan atau apapun, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini pengharapan kita, saudara. Oleh karenanya kita menjalani hidup ini sebenarnya adalah penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita tahu masa depan kita itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia menjamin kepada kita, hei, tidak ada penghukuman bagi kamu yang ada di dalam Kristus Yesus. Penderitaan yang engkau alami, sakit penyakit yang engkau alami, pergumulan yang engkau alami, sakit hati yang engkau alami, tidak dapat memisahkan kamu dari kasih aku. Di luar Kristus ada jaminan enggak yang memberikan itu kepada kita? Enggak ada. Enggak ada. Dunia boleh mencela. Dunia boleh merendahkan kita, saudara, bahwa orang Kristen menyembah manusia. Dunia boleh beranggapan bahwa kita ini adalah orang bodoh, menuhankan manusia. Tetapi ini yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Inilah ketenangan seutuhnya yang kita dapat di dalam Kristus Yesus. Bayangkan, saudara, kita menjalani hidup ini mungkin sampai umur 70-80 tahun. Kita boleh menikmati segalanya di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita masih belum memiliki satu kepastian di dalam hidup ini, bukankah kita gelisah? Bukankah kita khawatir? Bukankah kita takut? Bukankah kita dipenuhi dengan kegelisahan yang melanda kehidupan kita? Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Karena udah jelas, saudara. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hukum dosa adalah maut. Kematian yang kekal. Neraka yang menyala-nyala. Tetapi di dalam Kristus, Yesus berkata kepada kita, engkau tidak mengalami hukuman. Tetapi bukan berarti, bukan berarti, saudara, ketika sudah jaminan bahwa tidak ada penghukuman bagi kita, dan kemudian kita hidup sembarangan. Kemudian kita bebas berbuat dosa. Kita bebas berbuat sesuatu yang kita mau. Kita bebas berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita berkata, oh tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus. No. Malah justru Paulus berkata,
Justru ketika engkau mendapat anugerah itu bukan suatu hal, barang yang dipermainkan. Malah justru membuat kita semakin rendah hati, semakin berbuat kebaikan, semakin melakukan kehendak Tuhan. Semakin bersuka cita, semakin melepaskan pengampunan. Semakin melepaskan akar pahit. Menjalani hidup dengan penuh sukacita. Karena aku tahu ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Tidak ada penghukuman bagi setiap saya. Oleh karenanya, Bapak Saudara yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan, pastikan engkau ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Bukan hanya memastikan engkau ikut ibadah, bukan hanya engkau memastikan engkau melayani, bukan hanya engkau memastikan bahwa engkau datang ke dalam ruangan gereja, tetapi engkau memastikan bahwa engkau ada di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, engkau tidak mengalami penghukuman yang kekal. Yang kedua, Bapak Saudara, apa keistimewaan orang percaya? Kalau kita melihat, Saudara, di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11, keistimewaan kita adalah ada tuntunan Roh Kudus. Sebenarnya hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus bagi kita. Tanggal 13 kemarin saya berkhotbah mengenai bahwa berpisah untuk hidup bersama selamanya. Ya. Nah, inilah keistimewaan orang percaya. Bahwa kita di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Dari ketika Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus diberikan kepada kita, menuntun kehidupan kita. Kalau tadi saudara di ayat pertama itu menjelaskan kepada kita mengenai status kita di dalam Tuhan, bahwa tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Yang kedua saudara, bagaimana gaya hidup kita yang telah ditebus itu, yang telah diselamatkan itu, bagaimana caranya agar kita boleh hidup sesuai dengan keinginan Roh. Bagaimana caranya agar kehidupan kita sesuai dengan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saudara, karena kita masih hidup dalam daging, kita tidak dapat menjalani hidup ini. Oleh karenanya ada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, agar kehidupan saudara menuntun agar kita memikirkan keinginan, kehendak Tuhan yang berkenan kepadanya, agar perjalanan kehidupan kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap di dalam koridor yang sudah Tuhan tentukan. Mulai dari ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tidak kemudian saudara ketika Yesus naik ke surga dan kemudian kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Makanya ketika Yesus berjanji bahwa aku akan pergi, tetapi aku akan mengutus seorang penolong yang lain bagi kamu. Untuk menuntun kamu, untuk membimbing kamu, untuk mengarahkan kamu, untuk mengingatkan kamu, dan untuk menginsafkan kamu di dalam dosa. Pertanyaannya bagi kita saudara, mau tidak kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Kenapa saudara? Karena kehidupan kita memang bertentangan dengan keinginan Roh. Sudah dikatakan. Bertentangan. Tetapi dia berkata kalau kita hidup dalam Roh, maka kita dapat apa? Memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang berat saudara, di dalam Galatia saudara,
Galatia pasal yang kelima, pasal 16 dikatakan di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Hiduplah oleh roh. Sebenarnya saya sudah beberapa kali menjelaskan ini saudara, maksudnya hiduplah oleh roh adalah biasakan untuk hidup dalam roh. Karena memang tubuh kedagingan kita ini bertentangan dengan keinginan roh. Oleh karenanya kita harus ada kerendahan hati untuk membiasakan diri untuk hidup di dalam roh. Contoh. Ya, contoh. Biasanya kan Pak Pendeta pakai jam di sebelah kiri ya. Saya pakai jam di sebelah kiri. Maka saya harus membiasakan diri melepaskan ini menaruh di sebelah kanan. Pertama tidak enak, tidak nyaman. Kenapa? Karena udah biasa di sebelah kiri. Maka mau tidak mau harus saya memakai di sebelah kanan agar membiasakan diri. Demikian juga lah, hiduplah oleh roh. Biasakanlah kamu hidup itu dipimpin oleh roh. Memang pertama tidak mengenakan. Memang pertama itu tidak menyenangkan. Memang itu bertentangan dengan keinginan kedagingan kamu. Tetapi kamu harus membiasakan diri. Kamu harus memulai ketika kamu percaya kepada Yesus. Yang kemudian ada Roh Kudus menuntun kamu. Kamu harus menyerahkan diri untuk membiasakan hidup di dalam pimpinan roh. Ketika kita sudah memulai hidup di dalam pimpinan roh, maka lama-kelamaan kita akan menjadi nyaman. Ya. Kalau bahasa, saya kurang tahu kalau bahasanya Mas Yusak gitu. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Nah kalau kita biasa memakai jam sebelah kanan, maka kita akan nyaman. Nah kalau kita biasa juga mau taat, mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bisa hidup di dalam roh. Dan dengan demikian saudara, ketika kita biasa hidup dalam roh, maka kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Maka kita bisa apa? Maka kita memperoleh yang namanya buah roh, yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin suasana tidak mengenakan, mungkin ada hal yang menyakiti, mungkin ada hal yang memfitnah. Tetapi ketika kita biasa di dalam roh, maka kita tetap damai sejahtera. Kenapa? Ada roh Allah di dalam hidup. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Ya pendeta, kalau dalam gereja aku penuh dengan Roh Kudus. Sampai saya angkat tangan nangis menyembah Tuhan. Tapi pas keluar lepas juga Roh Kudusnya. Makanya kalau pas keluar, disalib sedikit, keluar bahasa Palembang. Gilo ini orangnya. Ya. Makanya pas lampu merah, nggak sabaran, pengennya cepat, terobos. Hanya di dalam gereja. Memang tidak mudah, saudara. Karena hidup dalam daging ini memang mengenakan bagi daging, tetapi tidak mengenakan bagi roh. Oleh karenanya kita membiasakan diri. Keistimewaan orang percaya, saudara, bahwa ada ketenangan seutuhnya. Dan ada tuntunan dari Allah Roh Kudus. Pertanyaannya, mau tidak kita mau dituntun oleh Roh Kudus, agar kita hidup sesuai dengan roh. Dan yang terakhir, saudara, ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
Yang terakhir saudara, ada status yang jelas bagi kita. Dia memberikan ketenangan seutuhnya. Ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Dan kemudian saudara, kita memiliki status yang jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sudah taat dipimpin oleh Roh saudara, maka kemudian Roh Allah itu akan menuntun kita dan membuat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris Allah yang menerima janji-janji Allah. Dan ini sangat juga salah dipahami saudara, ada banyak anak Tuhan berkata begini, aku kan anak Allah, aku kan ahli waris. Loh kok saya belum mendapat janji Allah, kok saya belum diberkati Tuhan, kok saya belum menikmati janji Tuhan itu. Pertanyaannya saudara, karena dikatakan di sini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Bapak saudara, jangan hanya mau menerima berkatnya, jangan hanya mau menerima janjinya, tetapi tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Kalau janjinya saya nomor 1, tetapi kalau penderitaan, saya mundur. Karena Yesus juga disebut sebagai anak Allah yang telah menderita. Nah kalau kita juga menjadi anak Allah, maka kita juga harus siap menderita. Tapi ini pendeta, saya udah mengikut Tuhan bertahun-tahun tapi penderitaan terus yang saya alami. Sakit penyakit lah, pergumulan lah, sakit hati lah, difitnah lah. Tentu kan di dalam semuanya juga Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada status yang jelas bagi kita saudara, bukan berarti kita hanya sekedar nanti diselamatkan, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris yang menerima janji, yang menerima bagian dalam kehidupan kita ini. Tetapi pertanyaannya, siap tidak kita mau juga menderita? Ya. Baru gerimis, nggak mau datang gereja. Ya. Baru hanya tidak ditegur, diucapkan terima kasih atas pelayanan, ngambekan. Suruh baca firman Tuhan satu pasal aja, susahnya minta ampun. Tapi maunya berkat Tuhan, maunya menerima janji Allah, maunya ahli waris. Tapi baca firman Tuhan enggak. Melakukan firman Tuhan, berat. Memang mudah untuk menerima janji. Kalau kita menjadi anak, kita harus siap dituntut. Kita harus siap dibentuk. Sama seperti orang tua kepada anak juga. Nah, ada kerelaan tidak dalam kehidupan kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan agar kita benar-benar semakin serupa dengan Dia. Dan yang seringkali kita tidak terima, saudara. Kita mau menerima berkat yang kita mau menerima janjinya. Tetapi kita tidak mau untuk dibentuk. Saya mau jadi anak Allah, statusnya jelas. Tetapi kalau penderitaan saya nggak mau. Saya mau dipermuliakan. Tapi saya tidak mau mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan karena sudah menjalani semua penderitaan sampai di atas kayu salib. Oleh karenanya saudara, keistimewaan kita
kita boleh mengalami penderitaan di dunia ini. Kita boleh mengalami sakit penyakit dalam dunia ini. Kita boleh mengalami berbagai hal dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal ketenangan dalam hati kita. Bahwa siapapun kita dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Ya. Kita mengalami ketenangan. Bahwa cepat atau lambat, mau seperti apa kita dipanggil Tuhan, ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Karena saya tahu, aku ada di dalam Tuhan. Dan siapapun di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dan untuk menjalani hidup ini, ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan saya dan saudara. Hanya bagi kita, mau tidak kita merendahkan diri untuk mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan keistimewaan kita yang terakhir adalah kita memiliki status yang jelas. Bukan anak gampangan, tetapi kita adalah anak Allah. Ahli waris diciptakan dengan original. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Makanya di dalam Efesus pasal 2:10 itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Ya. Diciptakan dalam Kristus itu melalui kematian di atas kayu salib, melalui darah yang tercurah, melalui nyawa yang Dia berikan. Ya. Artinya kita bukan anak gampangan, bukan anak sembarangan. Oleh karenanya sebagai anak Allah, mari kita juga bertindak, berperilaku sama seperti Bapa kita. Ya. Sama seperti Bapa kita. Ya. Tidak mudah memang. Tetapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan memberikan hikmat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa siapapun kami yang ada di dalam Kristus Yesus tidak akan mengalami penghukuman lagi. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Penderitaan, bahkan kematian jasmani sekalipun, kasih Allah tetap ada dalam hidup kami. Dan untuk menjalani hidup ini, Allah Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Agar kami bertindak, berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami memiliki status yang jelas adalah anak Allah. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami. Yang tadinya kami musuh Allah. Yang tadinya kami adalah pemberontak. Tetapi sekarang berubah, diangkat menjadi anak Allah. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan tolong kami, agar kami bertindak berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Karena tujuan hidup kami adalah menjadi serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengharapan di dalam Dia tak pernah sia-sia, sebab Dia Allah kita yang setia dan waktunya selalu yang terbaik. Mari kita akan katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap, padamu. Satu
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong teguhkan iman kami Tuhan. Hanya Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti. Biarlah iman kami berkata pasti, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya problema hidup, setiap kita punya masalah. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami tekanan, mungkin saudara saat ini sedang mengalami kekhawatiran, mungkin saudara saat ini sedang mengalami kecemasan, mungkin saudara saat ini sedang bingung apa yang harus saudara ambil, keputusan apa yang harus saudara ambil. Saya mau pastikan, Yesus masih tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Dia. Firman-Nya meneguhkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Tuhan memberikan ketenangan di tengah-tengah ketidakpastian. Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kita agar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah status kita menjadikan kita semakin yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tetap beriman, tetap percaya di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Hanya Tuhan Yesus sebagai jawaban pergumulan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan dan kami tetap percaya hidup kami adalah di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang diberkati katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyimak ada beberapa warta gereja atau pengumuman yang kita perlu perhatikan bersama. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca, layar handphone saudara masing-masing. Ibadah Minggu tanggal 30 Mei 2021, minggu depan, ya, tetap akan dilaksanakan seperti hari ini, yaitu secara live streaming. Jam 9 tepat akan dimulai. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan waktu dan diri untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi kota kita masih zona merah. Ya, maka dari itu kita juga mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya supaya penyebaran COVID dapat kita tekan seminimal mungkin. Tidak ada penyebaran kembali. Maka sekali lagi, silakan Bapak Ibu mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, terus diminta supaya Bapak Ibu memberi komentar di YouTube maupun di Facebook dengan menulis komen hadir ya pada video yang Bapak Ibu saksikan. Mohon diperhatikan untuk acara pada tanggal 28 Mei pada hari Jumat akan diadakan persekutuan PBI dan WBI seluruh Sumbaksel ya dengan tema ingat mati selagi hidup. Pembicara kita adalah Bapak Pendeta Firmanius Wanujaya MTH dengan via Zoom pelayanan dan passwordnya akan dikirim melalui grup baik gereja maupun BPD. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian dan jangan melewatkan acara yang sangat baik ini. Kita pasti diberkati. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Persekutuan Kaum Muda Baptis ya. Persekutuan Kaum Muda Baptis akan mengadakan persekutuan dan
remaja baptis ya, ini remaja baptis yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pastor Alex SMBA MSc MDiv ya. Beliau adalah spesialis sekolah minggu berbasis SSDR ya, Sunday School dan Red internasional. Kemudian ibadah yang temanya ibadah yang benar diambil dari kitab Daniel pasal 6. Tanggal 29 dipastikan saudara tidak memiliki jadwal lain, dan hari Sabtu pada jam 19 ya. Jam 19, passwordnya sudah berada di layar kaca saudara dengan password Ampera ya. Luar biasa, silahkan mengikutinya dan jangan sampai ketinggalan. Boleh mengajak teman-teman pemuda dan remaja yang lain. Mohon dukungan doa dari seluruh sidang jemaat untuk Pendeta Immanuel, saya sendiri, dan Dewan Penabis yang akan melayani penabisan Pendeta Lukas Wijaya di Jambi. Jadi akan berangkat besok hari Minggu setelah pelayanan mimbar, kemudian akan berangkat ke Jambi, akan mengadakan penabisan pendeta muda, ditabiskan menjadi pendeta penuh ya. Tapi sebelum ditabiskan tentunya akan memberikan ujian-ujian, dan oleh karena itu maka mohon didukung dalam doa. Kami tim Dewan Penabis dan beberapa hamba Tuhan se-Sumbaksel akan mengikuti acara penabisan tersebut. Mohon dukungan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau karena akan diadakan sale sekolah Injil liburan secara serentak, secara nasional. Perhatikan baik-baik, secara nasional akan diadakan sekolah Injil liburan. Waktunya kapan Pak Pendeta? Tanggal 24 sampai 26 Juni 2001. Secara khusus ya, sekolah minggu dari Gereja Baptis Indonesia Palembang dan dari Sekolah Baptis Palembang ya, dari TKSD SMP ya. Secara khusus untuk 300 orang dibebaskan dari biaya pendaftaran. Maka dari itu segera mendaftarkan diri saudara ya. Kemudian tema ya, petualangan keren ya. Kontak personnya bisa menghubungi nomor WA ya, Saudari Almira 0856 0925 4350. Hanya dibatasi 300 pendaftar khusus buat anggota gereja kita dan sekolah baptis. Ya, di luar anggota gereja dan sekolah baptis tentunya mendaftar sendiri-sendiri dan itu berbayar ya, berbayar. Ya, mohon diperhatikan. Kemudian sekolah baptis juga masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian menikmati diskon yang luar biasa ini di dalam mendaftarkan anaknya untuk sekolah di baptis, yaitu dari TKSD SMP gelombang ketiga periode April-Juni ya, masih ada bulan depan. Yes, nikmati diskon khusus yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kita. Wow, ini ada juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan acara kelas ya, sekolah minggu dewasa pria dan wanita ya. Saya menghimbau sekolah minggu dewasa pria dan wanita pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pembicara adalah seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, Pendeta Ardi Wiryadinata. Beliau adalah Direktur Misi APBF Gereja Baptis Pertama Palembang dengan tema Ayah sebagai Kepala Rumah Tangga. Ya, silakan Bapak Ibu dicatat atau di screenshot ya supaya tidak lupa ID-nya dan passwordnya di layar handphone saudara. Pasti saudara diberkati. Ya, beliau ini adalah teman saya, teman kuliah waktu ambil S2 dan beliau dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati, jangan dilewatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ajak yang lain ya, khususnya yang sudah berumah tangga. Yang belum boleh enggak Pak? Boleh. Persembahan satu keluarga Bapak Ibu, karena ini ibadah live streaming, tolong diperhatikan baik-baik.
Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan dengan cara satu keluarga dikumpulkan dalam amplop, lalu diserahkan kepada bendahara gereja ataupun panitia keuangan. Kantor gereja kita buka mulai hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai 16, atau next bisa ditransfer. Ya, persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu sekalian bisa ditransfer dengan di rekening BCA ya, dengan nomor rekening 855 509 9670. Saya ulangi, 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui cara-cara yang dipersiapkan oleh gereja, yaitu dengan scan barcode QRIS berikut ini. Ya, dapat melalui BCA dan juga melalui bank-bank yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa melalui GoPay, OVO, Bank Maybank, Sinarmas, Dana dan lain sebagainya. Cim Niaga, Nobu, Permata Bank dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu mari kita perhatikan informasi penting yang tidak pernah berhenti kita sampaikan. Mari seluruh jemaat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan cara mentaati 5M plus VDG. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi dan jarak. Ya, perhatikan baik-baik ini untuk jaga kesehatan. Kemudian ada doa serentak setiap malam kita adakan untuk seluruh jemaat. Ya, pukul 21. Pokok-pokok doa di-share ke grup gereja. Bapak Ibu perhatikan di grup masing-masing. Selamat berulang tahun Bapak Ibu sekalian yang berada di layar kaca ini, wajah-wajahnya dimunculkan. Yang pertama Bapak Susanto Halim. Pak Susanto Halim selamat berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Saudara Cornelius Ivan Filbert pada tanggal 28 Mei. Saudara Sarah Jessica Joanna Kalim pada tanggal 29 Mei. Dan tentunya yang terakhir Ibu Luana Darmanatana Priska 29 Mei. Masih ada? Cukup Bapak Ibu yang sekalian. Kemudian sudah di-share ke penata layanan gereja ya, Ibu Christine sudah nge-share pokok doa, jadi mohon dukungan doa ya. Bapak Andreas ya, pemain musik kita ya, sekarang lagi rawat di rumah sakit Caritas ya karena kena COVID-19. Ibu Christine Isoma dan anaknya menantu ya, Ibu Mevi dan anak-anak di Isoma. Mari kita doakan terus Pak Andreas itu ini hari ke-9 supaya bisa melewati masa-masa kritis, sekarang dibantu melalui pernafasan dengan oksigen. Kita terus doakan Bapak Ibu karena mereka bagian daripada keluarga kita. Kita percaya, kita berharap Tuhan pasti menolong. Juga satu lagi Bapak Pendeta Bambang Heru Pramono yang juga dirawat di rumah sakit bukan karena COVID, tetapi oleh karena beliau kena penyakit ginjal. Kita doakan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Andreas yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau akan menjamah, meneguhkan imannya. 9 hari telah terlewati supaya masa-masa kritis ini boleh dilewati dengan penuh harap, penuh percaya bahwa Tuhan memakai para dokter dan semua peralatan untuk memberikan kesembuhan dari sakit COVID. Ibu Christine, Isoma mandiri di rumah. Ibu Mevi dan anak-anak juga Isoma mandiri. Kami berdoa, mari Bapak, ini saatnya Engkau mendengar seru doa kami seluruh umat-Mu, memohon kemurahan daripada Allah menjamah dan menghilangkan virus dari tubuhnya. Begitu juga untuk hamba-Mu Pendeta Bambang yang sekarang masih di ruang ICU oleh karena sakit. Kami berdoa supaya Engkau sempurnakan, supaya Engkau pulihkan. Karena kami mendengar
kondisi tubuh agak lemah. Dan kami hanya bermohon sepenuhnya kepadamu. Dan jemaat-jemaat yang lain yang mengalami sakit penyakit yang tidak kami sebut satu persatu. Tolong Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka agar mereka memiliki iman yang kuat dan mendapat jawaban dari kepercayaannya, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah salar live streaming, berkatilah mereka sekalian. Saudara-saudara kami yang berulang tahun yang tadi kami sebut satu persatu namanya, biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan panjang umur dan tentunya berkat jasmani dan rohani. Tidak lupa hamba mau mendoakan bangsa negara kami, biarlah pemerintah kami dari pusat sampai daerah diberkati Tuhan di dalam mengupayakan pendistribusian vaksin supaya segera boleh didistribusikan dan seluruh rakyat Indonesia boleh disuntik vaksin untuk menangkal virus yang ada. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi dunia di mana Israel dan Palestina sedang bergejolak. Kami mohon kiranya Tuhan berikan damai sejahtera bagi seluruh yang bertikai agar boleh menghentikan dan hidup berdampingan sesuai dengan kehendak Allah. Kami mohon kemurahan hati Tuhan untuk memberkati dunia ini agar terbebas dari COVID-19. Dan akhirnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah siang pagi ini. Biarlah Tuhan terus menopang menolong kami dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan kita. Kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Kasih Yesus, kasih yang kekal, pemeliharaan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap hati dan hidup saudara sekalian mulai saat ini dan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, sampai berjumpa di dalam ibadah secara live streaming di minggu depan. Pastikan Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan dan menjaga kesehatan. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.